Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gema Ramadan, podcast inspiratif persembahan Media NU Pelengahan. Menggema dengan nilai, meneguhkan tradisi dan menguatkan ukhuwah di bulan penuh berkah. Bersama saya Rahul Pradana, kru Media NU Pelengahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik khususnya bagi generasi muda, yaitu tentang nasionalisme. Di podcast malam hari ini kita menghadirkan narasumber spesial, yaitu pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pelengahan, sahabat Sudiadi SPD ya. Di Gerakan Pemuda Ansor ada panggilan khusus ya, sahabat, yaitu sahabat. Jadi sebelum kita masuk dalam tentang diskusi kita pada kesempatan malam hari ini, dipersilakan kepada sahabat Sudiadi untuk menyapa para pemirsa Media NU Pelengahan dan juga memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudiadi, Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pelengahan. Kami mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan pada malam hari ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bisa berbagi tentang peran PAC Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Kecamatan Pelengahan dalam menjaga nasionalisme. Terima kasih. Pemirsa semuanya, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dalam bersama beliau tentang nasionalisme Ansor ya. Kalau kita berbicara tentang nasionalisme, tentu ini bukan hanya soal mencintai tanah air secara simbolik ya. Tidak hanya sekedar upacara atau menyanyikan lagu kebangsaan dan memperingati hari kebangsaan lainnya. Tapi lebih daripada itu, nasionalisme artinya kita menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan ikut berkontribusi untuk memajukan bangsa. Di Indonesia sendiri, banyak sebenarnya organisasi-organisasi yang berperan menjaga semangat nasionalisme tersebut. Salah satunya Gerakan Pemuda Ansor. Sebuah organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan juga memiliki komitmen kuat terhadap agama sekaligus terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. GP Ansor itu dikenal sebagai kegiatan sosial atau aktif di berbagai kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan kebangsaan. Nah, ada juga satuan khusus yang dikenal di masyarakat, yaitu Barisan Ansor Serbaguna atau Bansel ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang nasionalisme, setiap organisasi tentu memiliki pemaknaan yang berbeda tentang nasionalisme itu sendiri. Untuk membuka diskusi kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu kami ingin tahu bagaimana Gerakan Pemuda Ansor memaknai arti daripada nasionalisme itu sendiri. Silahkan. Baik. Saya akan coba untuk menjawab. Bagi kami di PAC Gerakan Pemuda Ansor, nasionalisme itu adalah komitmen menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena itu nasionalisme itu bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi sikap nyata dalam menjaga persatuan, maksudnya begitu. Kemudian menghormati keberagaman dan setia kepada Pancasila serta NKRI. Maka dari itu, sebagai kader Ansor, kami meyakini bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Sesuai dengan maqal hubbul watnu minal iman. Apa yang disebut dengan hubbul watnu minal iman. Cinta tanah air adalah sebuah atau bagian dari iman. Begitu kira-kira. Baik, sudah kita dengarkan bersama pemaknaan daripada nasionalisme menurut GP Ansor. Ya, tidak hanya sekedar simbolik semata ya. Harus menjaga persatuan dan banyak lagi. Namun kita ketahui juga ya sebagai masyarakat awam bahwa GP Ansor sangat memegang terhadap nilai-nilai keagamaan dan juga kebangsaan. Iya, betul. Di masyarakat itu kebanyakan bingung daripada apakah GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor ini
juga memegang terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan atau memisah daripada keduanya. Jadi menurut GP Ansor, apakah nasionalisme dan agama itu pernah bertentangan? Iya. Saya jawab ya. Baik, kalau terkait dengan hal itu, saya katakan tidak. Kenapa? Dalam tradisi NU, karena Ansor itu berada di bawah NU, maka tidak lepas dari yang namanya NU. Agama dan negara saling menguatkan. Apalagi Islam, kita mengajarkan kedamaian dan persaudaraan. Tentunya kalau Islam dari dulu memang mengajarkan hal seperti itu. Kemudian kembali lagi ke nasionalisme yang tadi, yang kami jalankan adalah nasionalisme religius, apalagi kita berada di kawasan santri atau pesantren. Menjaga negara, kemudian menjaga negara juga bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam yang telah ditanam oleh kita atau nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Kira-kira begitu. Menurut apa yang diketahui oleh Ansor sendiri, apalagi bagi kami sebagai penerus generasi muda yang berada di kawasan santri atau di pesantren, begitu kira-kira. Jadi pemaknaan daripada nasionalisme, antara nasionalisme dan agama itu saling menyatu ya? Iya, saling menyatu dan saling menguatkan, begitu. Jadi tidak pantas sebagai kader gerakan pemuda Ansor cinta terhadap agama namun benci terhadap negara. Betul. Jadi sebagai generasi muda mengikuti langkah dari gerakan pemuda Ansor, kita harus menanamkan daripada cinta terhadap agama dan juga bangsa. Tapi nasionalisme ini kan diartikan sebagai sifat oleh kebanyakan orang. Jadi sifat yang merasa bahwa kita cinta terhadap negara tidak hanya terucap dari mulut, harus disertakan dengan aplikasi atau gerakan atau keyakinan. Karena ini menarik untuk mengetahui bersama bagaimana sebenarnya praktek nasionalisme yang dilakukan oleh gerakan pemuda Ansor khususnya di tingkat lokal. Jadi kontribusi dari gerakan pemuda Ansor di tingkat lokal untuk mengaplikasikan daripada nasionalisme itu sendiri gimana? Tentunya itu ada beberapa faktor atau ada bentuk nyata yang akan diaplikasikan oleh Ansor itu sendiri. Yaitu pertama itu harus diikuti dari yang namanya kaderisasi atau yang disebut dengan pendidikan kebangsaan melalui pelatihan, baik Ansor itu sendiri atau Banser. Kalau di Ansor itu kan ada istilah yang namanya PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Kalau di Lansar atau di Banser ada istilah yang disebut dengan Diklansar. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengamanan dalam kegiatan keagamaan dan nasional. Karena seperti apa yang kita ketahui, sering kita lihat bahwa Ansor dan Banser selalu terdepan ketika ada masyarakat atau siapapun yang membutuhkan untuk pengamanan atau mendampingi terkait dengan keagamaan, baik itu secara di lokal atau di nasional. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kegiatan sosial seperti bantuan bencana dan kerja bakti. Seperti yang kita lihat setiap hari, bahkan setiap detik selalu ada yang namanya Ansor dan Banser yang selalu terdepan untuk membantu orang yang sekiranya butuh kita bantu, terutama di dalam bencana seperti halnya di Aceh, di Sumatera dan sebagainya. Itu yang keempat, menjaga toleransi antara umat beragama. Nah, itu yang harus kita pegang untuk selama-lamanya, karena ini merupakan kita hidup berdampingan dengan agama yang lain, maka
harus ditanamkan yang namanya toleransi. Nah, maka dari itu semua adalah wujud cinta tanah air yang nyata bagi kita semua, khususnya bagi anak muda, terutama lagi bagi pemuda Ansor, gerakan pemuda Ansor yang ada di Kecamatan Balangan, khususnya di Indonesia, begitu. Jadi cukup menarik sekali ya. Beliau menyampaikan bahwa peran daripada Ansor itu sendiri pertama harus taat kaderisasi juga ya. Iya. Taat kaderisasi, ikut pelatihan, dan juga tadi beliau juga menyinggung tentang Banser juga yang melakukan pengamanan setiap kegiatan. Ada kegiatan sosial dan juga harus punya sifat toleran. Toleran terhadap sesama umat meskipun berbeda secara kasta ataupun berbeda secara agama. Ini pertanyaan yang mungkin muncul ya tentang Banser. Di GP Ansor sendiri ada istilah yang muncul di masyarakat tentang Banser. Setiap kegiatan masyarakat, pengajian pasti ada Bansernya di sana. Pakai seragam yang corak kayak seperti TNI itulah. Kami ingin tahu di GP Ansor peran daripada Banser itu sendiri apa? Terkait dengan hal itu, kalau Banser di Ansor atau di kecamatan, khususnya di Kecamatan Balangan, itu menjadi garda terdepan dalam pengamanan kegiatan keagamaan maupun kegiatan nasional. Seperti apa yang tadi saya sampaikan juga, nasional. Mereka dilatih, kemudian disiplin. Maka sebelum masuk kepada yang namanya organisasi Ansor, kemudian masuk di dalam barisan Banser, maka harus disiplin dan siap untuk dilatih, dan siap siaga, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta persatuan bangsa Indonesia. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, setiap kita melihat kegiatan Ansor, Banser di mana-mana pasti selalu mengamankan sebuah kegiatan, baik itu keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Karena Banser itu siap kapanpun dipanggil atau diperintah oleh siapapun, terutama diperintahkan oleh para kiai atau para NU khususnya, karena memang apa yang saya sampaikan tadi, Ansor dan Banser itu selalu melekat berada di NU. Maka dari itu Banser kapanpun dan siapapun yang membutuhkan dan kapanpun yang dibutuhkan, maka Banser itu siap terdepan untuk pengamanan, baik itu kegiatan pengajian, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain-lain, dan kegiatan lain sebagainya, begitu. Nah, berarti peran daripada Banser itu sendiri sungguh mulia ya, menjaga keamanan. Dan mungkin buat teman-teman atau pemirsa media NU Pelengahan dimanapun Anda berada, jika butuh bantuan, gak usah jauh-jauh ya. Betul. Banser siap kapanpun dan dimanapun. Siap membantu masyarakat untuk mengamankan pengajian dan bakti sosial dan lain sebagainya. Itu ya sahabat. Nah, kita kan hidup di era yang berbeda ya sekarang, di mana percepatan media sosial, dan pastinya ya di GP Ansor itu dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme punya tantangan tersendiri. Di era globalisasi, informasi yang sangat cepat sekali hari ini, ya, hingga berbagai perbedaan pandangan di masyarakat itu adalah sebuah konflik yang awam di masyarakat sering terjadi. Hal seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi gerakan pemuda Ansor, khususnya Kecamatan Pelengahan. Menurut GP Ansor tersendiri, apa tantangan terbesar dalam menjaga nasionalisme di era sekarang? Baik, tantangan terbesar bagi gerakan pemuda Ansor atau bagi kami maksudnya adalah radikalisme.
radikalisme. Ya. Kemudian hoak di media sosial dan popularisme politik. Karena pada saat ini banyak generasi-generasi kita atau generasi muda maksudnya yang terpengaruh informasi tanpa klarifikasi. Terutama yang disebut tadi media sosial. Karena ini sangat rawan untuk memberikan informasi yang tidak pasti atau memberikan informasi yang tidak jelas, tiba-tiba langsung di-share dan sebagainya. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor ikut aktif mengadakan diskusi atau pengajian kebangsaan dan edukasi digital agar kader kami tidak mudah terprovokasi oleh alur atau oleh informasi yang tidak jelas. Maka itu kami himbau apa yang saya sampaikan barusan, sama-sama aktif untuk memfilter informasi-informasi yang ada di media sosial, terutama hoax. Ya, kira-kira begitu. Jadi yang saya sampaikan. GP Ansor punya cara tersendiri ya, ya betul. Bisa apa ya, menghadapi tantangan-tantangan di zaman sekarang, khususnya seperti diskusi, pengajian dan sebagainya. Sahabat Sudiadi, selain tantangan tersebut, kita juga hidup di era digital. Tadi sudah terjawab ya, bahwasanya kita harus memfilter. Khususnya kita bicara tentang generasi muda sekarang, bahwa berbicara tentang Gerakan Pemuda Ansor tidak jauh dari kedekatan terhadap pemuda, para pemuda. Apa pesan untuk kader muda GP Gerakan Pemuda Ansor dan juga untuk pemuda di seluruh Indonesia umumnya? Baik, pesan kami, pemuda harus menjadi perekat bangsa, bukan pemecah belah. Karena nasionalisme itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan menjadi persaudaraan, gotong royong, serta menghormati perbedaan. Seperti apa yang saya sampaikan barusan, perbedaan itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian kita semua adalah punya tanggung jawab menjaga NKRI tetap damai dan utuh. Itu pesan kami selaku anak muda. Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, menjaga ketidakkegaduhan, terutama menjaga NKRI ini. Kita bersama-sama menjalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Begitu kira-kira. Baik, cukup senang sekali bisa dapat ilmu langsung dari beliau, khususnya tentang Gerakan Pemuda Ansor ya. Karena kebetulan beliau ini berangkat dari pimpinan anak cabang sebagai ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pelengahan. Kita mau tanya nih tentang apa yang sudah dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di kepemimpinan Ajunan di bidang sosial dan bagaimana mengkoordinir para teman-teman Banser dan juga lain sebagainya. Kalau saya pribadi mengatakan dengan apa yang telah tanyakan oleh sahabat, ya tentunya sekalipun tidak 100% akan tapi katakanlah banyak, terutama telah mengadakan atau telah melakukan yang namanya kaderisasi yang disebut dengan tadi di Lansar, kemudian melakukan bakti sosial, kemudian melakukan kegiatan keagamaan. Kalau di Ansor itu disebut dengan yang namanya MDS,
MDS. Ya, kemudian pernah kita melakukan bagi-bagi takjil tadi, bakti sosial, kemudian bersosialisasi dengan semua organisasi yang khususnya yang ada di Kecamatan Pelengan. Terus pernah kami melakukan makbura itu ke pesarian, baik itu di Pondok Pesantren Menyepen, Kebun Baru dan sebagainya. Terus terakhir kemudian terakhir mengatakan apel akbar yang diselenggarakan oleh PAC Gerakan Pemuda Ansor bersama MWCNU Pelengan. Di situ dikasih tema kader Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Pelengan 2024-2025. Alhamdulillah semua kompak dan berbondong-bondong untuk mengikuti apel itu sendiri. Dan pada waktu itu pas hari santri nasional. Ya, begitu. Para pemirsa Media NU Pelengan dimanapun kalian berada, kita sudah mendengarkan ulasan daripada tema kita, nasionalisme Ansor ya. Kita sudah panjang lebar membahas tentang peran Ansor terhadap untuk menjaga nasionalisme, makna daripada nasionalisme itu sendiri, dan juga kaderisasi tetap menjadi tumpuan awal ya dalam atau menyelami di dunia gerakan pemuda Ansor, khususnya para pemuda ya. Di era digital kali ini kita punya tantangan yang sangat besar, informasi beredar di mana-mana ya. Gerakan pemuda Ansor khususnya Kecamatan Pelengan punya cara tersendiri untuk mengatasi itu, dan juga pesan dari beliau tadi, kita harus tetap mempererat bangsa, menghormati perbedaan dan harmonis ya. Dan juga pesan buat teman-teman semuanya dari pimpinan anak cabang ya, sahabat Sudiadi tadi, bahwa Ansor siap dibutuhkan. Ansor dan Banser siap dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Iya, betul. Khususnya bagi masyarakat lokal ya. Nah, entah jika kita beda bendera nanti ya, itu mungkin apa bisa dijawab? Oh, apa kita legowo buat siapapun yang meminta bantuan terhadap Banser? Iya. Siapapun yang membutuhkan kita, baik Ansor atau Banser, kita siap, asalkan tidak menyimpang syariah. Ya, begitu. Asalkan meminta bantuan yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Jadi buat teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti podcast pada kesempatan malam hari ini, dan mungkin ada statement penutup bagi pemirsa Media NU Pelengan dari sahabat Sudiadi. Lanjutnya. Ya. Terima kasih kepada sahabat Sudiadi ya, berkenan hadir untuk menemani kita, mengasih ilmu dan juga berdiskusi tentang nasionalisme Ansor. Dan saya harap kepada semua pemirsa Media NU Pelengan dimanapun kalian berada bisa memahami makna daripada nasionalisme itu sendiri, dan kita bisa berkontribusi bagi negara ini ya, dalam bentuk apapun, dan menjaga keharmonisan, menjaga toleran. Karena Sayyidina Ali pernah berkata bahwa jika kita tidak bersaudara karena satu darah, maka kita bersaudara intinya karena sesama manusia. Jadi sebagai sesama manusia kita harus tetap harmonis, toleran dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterapkan dan menjadi pijakan daripada Gerakan Pemuda Ansor. Terima kasih, mungkin cukup itu ya podcast pada malam hari ini. Selamat bertemu di podcast selanjutnya untuk pemirsa Media NU Pelengan. Terima kasih dari saya Rahul Pradana mewakili sahabat Sudiadi mengucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.